Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menjual diri. Saudara-saudara, hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi berkenan, ya, yang harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Allah telah menyediakan sarana untuk proses pendewasaan atau penyempurnaan. Ada banyak peristiwa, ya, banyak kejadian yang Tuhan izinkan untuk kita alami, ya, di mana kita harus memilih apakah hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Kalau kita membiasakan diri hidup menurut roh, maka ketika ada peristiwa yang menyakitkan, kita akan dapat berkata, ya sudahlah, ya, it's okay, semua bisa dilewati. Justru hal ini membentuk kita memiliki karakter Kristus, membentuk kelemah lembutan yang permanen, bukan lemah lembut yang terpaksa. Karena menghadapi orang-orang yang lebih kuat, ya, kita mengalah. Tetapi menghadapi orang lebih lemah, kadang kita injak. Itu bukan lemah lembut yang benar. Lemah lembut yang benar maksudnya adalah akumulasi dari gairah demi gairah yang benar sampai bisa membangun karakter lemah lembut menjadi permanen atau secara permanen. Jadi jangan kita menjual diri kepada kuasa gelap hanya untuk kesenangan kita yang sesaat itu. Terkadang kita lebih takut pada manusia daripada Tuhan. Demikian juga mengenai keinginan kita, di mana kalau kita membiasakan diri selalu memuaskan diri untuk memperoleh apa yang kita ingini, walaupun yang kita ingini itu bukan sesuatu yang melanggar moral umum, tetapi Allah tidak menghendakinya. Ini juga merupakan pelanggaran, ya. Kita merasa sah-sah saja dengan semua keinginan tersebut, tetapi jujur saja, di balik apa yang kita ingini, seringkali termuat kepuasan diri atau kehormatan atau nilai diri. Kita harus ingat bahwa ketika kita menerima penebusan oleh Tuhan Yesus, berarti segenap hidup kita, ya, termasuk pikiran, perasaan yang melahirkan kehendak, telah dimiliki oleh Tuhan. Bila yang kita ingini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, berarti kita menolak melayani Tuhan. Menolak melayani Tuhan bukan hanya berarti kita tidak mau mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja, tetapi ketika kita menolak apa yang Allah ingini, kita menolak Tuhan. Ya, jadi tetapi ketika kita menolak apa yang Allah ingini, sejatinya kita menolak Tuhan. Maka Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu, kita tidak berhak mengingini sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak diingini oleh Tuhan. Tetapi kita ini sudah banyak meleset. Kenyataannya seperti itu, ya. Dan merasa sah-sah saja punya keinginan apa, ya, punya keinginan apapun. Jadi dengan mengingini sesuatu, maka jiwa hati kita terarah kepada sesuatu itu, dan kita menghamba kepadanya. Kita berpikir kita tidak menghamba kepada iblis, padahal sejatinya kita tengah menghamba kepada iblis, karena iblis diwakili oleh sesuatu itu. Seperti di Lukas 4 ayat 5-8, iblis berkata, ku berikan dunia ini kepadamu kalau kau menyembah aku. Dengan kita memfokuskan diri kepada kekayaan dunia, kita sedang menyembah iblis. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, menyembah iblis di sini sama dengan menjual diri kepada kuasa kegelapan. Orang yang menjual diri kepada kuasa kegelapan dapat nampak
normal secara lahiriah, tidak kelihatan ya. Mereka tetap bekerja, menjalankan aktivitas, berkeluarga, bahkan bisa dihormati oleh masyarakat umumnya. Bahkan sebagian besar di antara mereka memiliki harta dan pengaruh di masyarakat. Bisa jadi mereka juga orang yang dipandang bermoral dan agamis di masyarakat. Namun secara batiniah sebenarnya mereka terjual pada kuasa kegelapan. Mereka tidak pernah mengalami penyempurnaan untuk semakin seperti Kristus. Mereka diparkir untuk menjadi manusia yang santun dan bermoral, tetapi tidak pernah menjadi seperti yang Allah kehendaki. Dengan demikian mereka tidak memenuhi rancangan Allah semula dan menjadi bilangan orang-orang yang mengakhiri perjalanan dalam kuasa kegelapan. Sejatinya setiap orang dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hal ini sama dengan pernyataan Paulus di dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, menderita untuk Tuhan, paralel dengan menjaga hidup dalam kesucian yang bermuara pada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus memampukan setiap orang percaya untuk mencapai titik ini. Keselamatan dalam Tuhan Yesus bukan hanya membawa setiap orang menjadi beragama Kristen atau hadir ke gereja, tetapi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu mengembalikan manusia untuk mampu berkodrat ilahi, sehingga dalam setiap apa yang dipikirkan, diperkatakan, dan diperbuat selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ketika seseorang mampu menyelaraskan pikiran dan perasaannya dengan Allah, disitulah ia sungguh-sungguh terbukti sebagai milik Allah. Dalam tahap inilah seseorang dapat dikatakan lepas dari belenggu kuasa kegelapan, yaitu di mana pikiran dan perasaannya tidak lagi ditentukan oleh suasana dunia. Pikiran perasaannya didominasi oleh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap orang yang masih memiliki pikiran dan perasaannya sendiri tanpa bersedia untuk menundukkannya di dalam pikiran perasaan Kristus, berarti tanpa disadari ia masih terjual pada kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.